Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya adalah Paus Leo dan apa yang akan kalian dengar dalam beberapa menit ke depan dapat menentukan bukan hanya bagaimana kalian menjalani sisa hari-hari di dunia ini, tetapi juga di mana kalian akan menghabiskan kekekalan. Dini hari ini, ketika saya berdoa di kapal pribadi saya di Vatikan, saya menerima sebuah wahyu yang mengguncang jiwa saya hingga ke dasar terdalam. Saya melihat dengan sangat jelas momen tepat ketika masing-masing dari kita akan berhadapan langsung dengan Yesus Kristus pada penghakiman terakhir. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang akan dikatakan Yesus kepada kalian ketika saat tak terhindarkan itu tiba? Kata-kata apa yang akan keluar dari mulut Sang Juru Selamat ketika Ia menilai seluruh hidup kalian, setiap keputusan yang kalian ambil, setiap kesempatan yang kalian sia-siakan? Apa yang saya lihat dalam penglihatan itu bukanlah percakapan panjang atau rumit. Hanya ada 3 pertanyaan yang spesifik, langsung, dan menembus seperti pedang bermata dua hingga ke inti dari apa yang benar-benar penting untuk kekekalan. Ini bukan pertanyaan yang Yesus ajukan karena rasa ingin tahu, tetapi pertanyaan yang akan mengungkapkan keadaan sejati jiwa kalian, isi hati yang sebenarnya, keaslian iman kalian, dan jawaban kalian, saudara-saudaraku yang terkasih, akan menentukan. Apakah kalian akan mendengar kata-kata terendah yang pernah ada, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, warisalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Atau kata-kata yang paling menakutkan, inilah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenalmu. Tetapi sebelum saya mengungkapkan 3 pertanyaan ini yang akan mengubah cara pandang kalian terhadap hidup dan mati, saya perlu mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Berapa usia kalian dan dari negara mana kalian mendengarkan kami? Setelah berlangganan kanal ini, tuliskan di kolom komentar supaya kita dapat berdoa bersama untuk jiwa kalian pada hari perhitungan terakhir. Bagikan video ini kepada orang-orang terkasih agar mereka juga dapat mempersiapkan diri untuk perjumpaan yang tak terhindarkan dengan Kristus. Karena apa yang akan kalian temukan bukanlah teori teologis atau spekulasi rohani. Ini adalah kebenaran paling mendesak yang perlu kalian ketahui sebelum terlambat. Setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat pada momen tertinggi itu, dan jutaan orang akan datang sama sekali tanpa persiapan, tidak tahu apa yang harus dijawab ketika hakim seluruh bumi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan kekekalan ini. Kebangkitan rohani yang mengubah pemahaman saya tentang penghakiman terakhir untuk selamanya terjadi 3 bulan lalu, pada suatu malam yang sangat sulit dalam masa kepausan saya, ketika beban memimpin gereja universal terasa hendak menghancurkan Saya bersujud di hadapan salib di kapal pribadi saya. Saat itu pukul 3 dini hari, dan saya telah berdoa selama berjam-jam, memohon kepada Allah hikmat untuk menghadapi krisis-krisis yang melanda dunia kita, lalu saya mengalami sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Ruangan itu dipenuhi oleh suatu kehadiran yang begitu kuat hingga tubuh saya mulai gemetar. Cahaya emas yang lembut menyelimuti seluruh ruangan, dan di hadapan mata saya terbentang sebuah penglihatan yang selamanya mengubah pemahaman saya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Saya melihat sebuah ruang pengadilan yang sangat besar, tetapi bukan seperti yang kita kenal di bumi. Ini adalah tempat yang berada di luar waktu dan ruang, di mana kekekalan bertemu dengan yang fana. Di tengahnya, duduk di atas tahta kemuliaan yang tak terlukiskan, adalah Yesus Kristus. Tetapi Ia bukanlah Yesus yang lemah lembut dan rendah hati seperti dalam Injil. Ia adalah Yesus yang dimuliakan, Raja segala raja, Hakim orang hidup dan mati, dengan mata seperti nyala api dan kehadiran yang memancarkan keadilan sempurna sekaligus. Kasih yang tak terbatas, di hadapannya terbentang barisan jiwa yang tak berujung, pria dan wanita dari segala usia, dari segala bangsa, dari segala zaman, kaya dan miskin, terkenal dan tak dikenal, imam dan awam, semua menunggu giliran mereka. Untuk perjumpaan yang menentukan ini. Yang paling membuat saya terkesan adalah ekspresi di wajah mereka. Ada yang menunjukkan kedamaian dan pengharapan, ada yang diliputi ketakutan dan keputusasaan. Kemudian, suara yang saya kenali sebagai suara Yesus sendiri bergema di seluruh ruang itu dengan otoritas yang mengguncang fondasi alam semesta. Leo, perhatikan dan pelajari. Inilah 3 pertanyaan yang akan menentukan nasib kekal setiap jiwa yang pernah hidup di bumi. Apa yang saya saksikan selanjutnya membuat saya tertegun. Satu persatu, setiap jiwa maju ke tahta, dan Yesus mengajukan 3 pertanyaan yang sama persis, tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada pemeriksaan panjang tentang doktrin yang rumit, tidak ada ujian pengetahuan Alkitab, tidak ada perdebatan tentang tafsir teologis. Hanya 3 pertanyaan sederhana namun mendalam yang langsung menuju inti makna menjadi seorang Kristen.
sejati. Dan sesuai jawaban yang diberikan, saya melihat bagaimana nasib mereka ditetapkan untuk kekekalan. Saya melihat jiwa-jiwa yang mengira mereka aman, tetapi dengan ngeri menyadari bahwa mereka telah hidup dalam penipuan. Saya melihat jiwa-jiwa yang menganggap diri mereka pendosa tak layak, namun dengan takjub menerima pintu masuk ke kerajaan. Kikl. Saya melihat orang-orang religius yang taat ditolak, dan para pendosa yang bertobat disambut. Itu adalah pelajaran yang menghancurkan hati tentang perbedaan antara agama yang hanya tampak di luar dan hubungan pribadi yang sejati, antara penampilan rohani dan kenyataan hati. Dan ketika penglihatan itu berakhir, saya tahu bahwa saya memiliki tanggung jawab suci untuk membagikan kepada dunia 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang setiap manusia harus mampu menjawab sebelum terlambat. Pertanyaan pertama yang akan diajukan. Yesus akan menusuk seperti pedang bermata 2 hingga ke dalam jiwa kalian. Saya melihat bagaimana jiwa pertama mendekati tahta penghakiman. Ia adalah seorang pria paruh baya, berpakaian rapi, yang pernah menjadi pemimpin terhormat di komunitasnya. Ia melangkah dengan percaya diri, jelas berharap disembat dengan kehormatan di kerajaan Kikl. Yesus memandangnya dengan mata yang menembus hingga ke relung hati manusia, lalu mengajukan pertanyaan pertama, apakah engkau benar-benar mengasihiku, atau hanya memanfaatkanku? Pertanyaan itu jatuh seperti kilat di tengah kekekalan. Pria itu terdiam membeku. Wajahnya, yang tadinya menunjukkan keyakinan, berubah menjadi bingung dan kemudian ngeri ketika ia menyadari makna dari kata-kata itu. Sebab sepanjang hidupnya, ia telah berbicara tentang kasih kepada Tuhan, ia telah berkata tentang kasih Ilahi, ia telah mengajar orang lain untuk mengasihi Kristus. Namun pada saat kebenaran mutlak itu, ia sadar bahwa hubungannya dengan Yesus sepenuhnya bersifat transaksional. Ia mengasihi Yesus karena apa yang Yesus dapat berikan kepadanya, berkat, kemakmuran, rasa hormat di komunitas, dan rasa superioritas moral. Ia telah menggunakan nama Kristus untuk membangun reputasinya. Ia menggunakan ajaran Yesus untuk mendapatkan pengaruh. Ia menggunakan iman sebagai panggung untuk kepentingan pribadinya. Namun kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih yang mencari kehendak Tuhan di atas kehendak sendiri, itu tidak pernah ada di hatinya. Izinkan saya menceritakan tentang Mercedes, seorang wanita berusia 58 tahun keturunan Meksiko yang tinggal di Los Angeles. Mercedes menulis kepada saya setelah mengalami mimpi yang membuat hidupnya berubah total. Dalam mimpinya, ia mendapati dirinya tepat dalam situasi ini, berdiri di hadapan Yesus, mendengar pertanyaan pertama ini. Papa Susi, tulisnya sambil menangis. Dalam mimpi itu saya sadar bahwa selama 40 tahun saya pergi ke misa. Saya berdoa rosario, ikut dalam kelompok doa, tetapi selalu mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Saya berdoa supaya Tuhan menyelesaikan masalah saya, memberkati keluarga saya, memberi saya kesehatan dan kemakmuran. Tetapi ketika Yesus bertanya apakah saya benar-benar mengasihinya, saya sadar bahwa saya tidak pernah melakukan apapun untuknya tanpa berharap imbalan. Kebangkitan rohani Mercedes adalah tepat seperti yang Yesus ingin bangkitkan dalam diri masing-masing kita melalui pertanyaan pertama ini. Karena kasih yang sejati tidak bersifat transaksional. Kasih sejati tidak berkata, aku mengasihimu kalau engkau memberiku apa yang aku mau. Kasih sejati berkata, aku mengasihimu meski engkau tidak memberiku apa-apa. Aku mengasihimu karena engkau layak untuk dikasihi. Aku mengasihimu karena engkau lebih dulu memilih mengasihiku. Berapa banyak dari kita yang jatuh ke dalam jebakan ini? Berapa banyak dari kita yang mengubah hubungan kita dengan Kristus menjadi semacam bisnis rohani, di mana kita memberi doa dan pengorbanan sambil mengharapkan berkat dan bantuan sebagai imbalan? Pertanyaan pertama ini menyingkap perbedaan antara agama yang egois dan kasih yang otentik. Yesus tidak mau dipakai. Yesus mau dikasihi. Dia tidak mau kita datang kepadanya hanya saat kita membutuhkan sesuatu. Dia mau kita datang karena kita mengakui dia sebagai harta terindah yang dapat kita temukan. Dia tidak mau kita melayaninya untuk mendapatkan surga. Dia mau kita melayaninya karena surga adalah berada bersama dia. Saya teringat pada Roberto, seorang pengusaha berusia 62 tahun asal Kolombia, yang mengalami hal serupa. Bapak Leo, ia mengaku pada saya saat kunjungan pastoral, saya menyadari bahwa seluruh hidup Kristen saya seperti asuransi jiwa rohani. Saya percaya kepada Yesus untuk memastikan tempat di surga. Saya berdoa untuk melindungi diri dari neraka. Saya memberi persepuluhan untuk membeli berkat. Tetapi saya tidak pernah bertanya pada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan. Semata-mata karena kasih kepadanya. Roberto kemudian memulai sebuah
eksperimen rohani. Selama 1 bulan, setiap kali ia berdoa atau melakukan sesuatu yang bersifat rohani, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya melakukan ini karena saya mengasihi Yesus atau karena saya ingin sesuatu darinya? Hasilnya mengejutkannya. Saya menemukan bahwa 90% kehidupan religius saya bersifat egois, ceritanya. Tetapi ketika saya mulai melakukan sesuatu hanya karena kasih, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan, hubungan saya dengan Kristus berubah total. Pertanyaan pertama ini bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk membebaskan kita. Karena ketika kita berhenti memakai Yesus dan mulai benar-benar mengasihinya, kita menemukan dimensi hubungan dengan Allah yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita menemukan bahwa kasih yang tulus adalah satu-satunya yang dapat memuaskan hati manusia sepenuhnya, namun hati-hati, sebab pertanyaan ini juga akan mengungkap apakah kasih kita dangkal atau mendalam. Dalam penglihatan saya melihat beberapa jiwa dengan penuh keyakinan menjawab bahwa mereka telah mengasihi Yesus. Tetapi kemudian dia bertanya kepada mereka, kalau begitu, mengapa engkau tidak pernah mencariku dalam keheningan? Mengapa engkau hanya memanggilku dalam krisis? Mengapa engkau tidak pernah tinggal bersamaku hanya untuk bersamaku? Kasih sejati mencari kehadiran orang yang dikasihi. Kasih sejati menyediakan waktu untuk bersama orang yang dikasihi. Kasih sejati berkomunikasi bukan hanya ketika membutuhkan sesuatu, tetapi juga untuk mengungkapkan rasa syukur, kekaguman, dan sekadar menikmati kebersamaan. Bisakah kalian dengan jujur menjawab bahwa kalian telah mengasihi Yesus dengan kasih yang murni, tulus, yang mencari kehendaknya di atas kehendak sendiri? Atau kalian akan mendapati, seperti banyak orang lainnya, bahwa kalian telah menggunakan namanya untuk tujuan-tujuan pribadi kalian? Pertanyaan pertama ini akan menentukan apakah kalian benar-benar mengenal Kristus atau hanya mengenal versi dirinya yang kalian ciptakan untuk memenuhi kebutuhan kalian. Pertanyaan kedua akan mengungkap apakah iman kalian sungguh-sungguh atau hanya warisan. Saya melihat seorang wanita tua, berusia sekitar 75 tahun, mendekat ke tahta. Dia dikenal di komunitasnya sebagai seorang Katolik teladan. Ia telah menghadiri misa seumur hidupnya. Ia telah berdoa rosario tanpa henti. Ia ikut dalam novena dan prosesi. Ia memberi dengan murah hati kepada gereja. Ia mendekat pada penghakiman dengan keyakinan seseorang yang merasa telah memenuhi semua kewajiban agama. Tetapi Yesus memandangnya dengan mata yang menembus kebenaran terdalam hati manusia dan mengajukan pertanyaan kedua, apakah engkau percaya kepadaku karena keyakinan pribadi atau hanya mengikuti tradisi? Wajah wanita itu langsung berubah, karena pada saat kebenaran mutlak itu ia menyadari sesuatu yang sangat menghancurkan hati. Belum pernah ia mengambil keputusan pribadi dan sadar untuk mengikuti Kristus. Ia lahir dalam keluarga Katolik. Ia dibaptis saat bayi, menjalani komuni pertama karena itu yang diharapkan. Ia mengikuti semua tradisi keagamaan karena itu adalah hal yang normal di budayanya, tetapi tidak pernah, sama sekali tidak pernah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus yang membuatnya memilih dia berdasarkan keyakinan pribadinya. Pertanyaan ini langsung mengingatkan saya pada Carmen Elena, seorang nenek berusia 68 tahun dari El Salvador yang kini tinggal di Miami. Carmen Elena datang kepada saya setelah mengalami krisis iman yang membuatnya benar-benar bingung. "Bapak," katanya dengan mata berlinang, "cucu saya yang berusia 16 tahun bertanya mengapa saya percaya kepada Yesus, dan saya sadar bahwa saya tidak punya jawaban pribadi. Saya menjawab bahwa karena orang tua saya mengajarkan demikian." "Tapi," dia menjawab, "Nenek, tapi apakah nenek benar-benar percaya atau hanya mengulang apa yang diberitahukan pada nenek?" Pertanyaan cucunya itu memicu krisis rohani dalam diri Carmen Elena yang membawanya memeriksa seluruh perjalanan imannya. "Aku menemukan," ia mengaku, "bahwa semua yang kutahu tentang Yesus berasal dari tangan kedua. Aku mengenal kisah-kisah yang diceritakan padaku, percaya pada ajaran-ajaran yang diajarkan kepadaku, mengikuti tradisi yang kuwarisi, tetapi aku tidak pernah memiliki pengalamanku sendiri dengan Kristus." Inilah salah satu bahaya terbesar yang dihadapi khususnya oleh komunitas Latin kita, di mana iman Katolik begitu melekat secara budaya sehingga seseorang bisa hidup seumur hidup melakukan hal-hal keagamaan tanpa pernah membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus. Seseorang bisa lahir Katolik, hidup Katolik, dan mati Katolik tanpa pernah benar-benar menjadi Kristen dalam arti biblisnya. Izinkan saya berbicara dengan sangat jelas. Saya tidak menyerang tradisi Katolik atau pentingnya warisan iman. Saya menunjuk pada bahaya ketika warisan disemakan dengan penggalaman pribadi, ketika tradisi disemakan dengan transformasi,
dan penjatawan yang diwariskan disemakan dengan hubungan yang dijalani. Yesus tidak akan bertanya apakah kita dibaptis saat bayi. Dia akan bertanya apakah kita memilih untuk mengikutinya ketika kita cukup dewasa untuk memutuskan. Dia tidak akan bertanya apakah orang tua kita membawa kita ke gereja. Dia akan bertanya, apakah kita mencari wajahnya dalam doa pribadi. Dia tidak akan bertanya apakah kita mengenal doktrin. Dia akan bertanya apakah kita mengenal dia. Saya teringat jelas pada Diego, seorang pria berusia 28 tahun dari Meksiko yang bekerja di sebuah pabrik di Texas. Diego datang kepada saya dalam keadaan hancur setelah menyadari bahwa seumur hidupnya ia menjalani iman yang dipinjam. Bapak Leo, katanya, saya selalu berpikir saya seorang Kristen karena saya lahir di Meksiko, karena keluarga saya Katolik, karena saya dibaptis dan dikonfirmasi. Tetapi ketika istri saya meminta saya menjelaskan mengapa kami mengikuti Yesus, saya sadar saya tidak punya jawaban pribadi. Diego lalu memulai apa yang ia sebut sebagai pencarian pribadi akan Yesus. Ia mulai membaca Injil bukan sebagai tradisi keluarga, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar ingin mengenal pribadi bernama Yesus ini. Ia mulai berdoa bukan dengan doa-doa hafalan, melainkan dengan kata-katanya sendiri, menceritakan kepada Kristus ketakutannya, keraguannya, dan harapannya. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Bapa, katanya 6 bulan kemudian, untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa berkata dengan jujur bahwa saya mengenal Yesus secara pribadi, bukan karena orang lain yang memberitahu, tetapi karena dia sendiri menyatakan dirinya kepadaku ketika aku benar-benar mencarinya. Sekarang emangku bukan warisan, tapi pilihan, bukan tradisi, tapi hubungan. Pertanyaan kedua ini akan membongkar jutaan orang yang telah hidup seumur hidup dalam tradisi Kristen tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ini akan membongkar mereka yang bisa mengucapkan syahadat dengan hafal, tetapi tidak pernah bertanya pada diri sendiri apakah mereka benar-benar percaya setiap kata yang mereka ucapkan. Ini akan membongkar mereka yang mengikuti bentuk luar dari agama tetapi belum pernah mengalami perubahan batin yang datang dari benar-benar mengenal Yesus. Tetapi ada harapan dalam pertanyaan ini, karena tidak pernah terlalu terlambat untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Maria Teresa, seorang wanita berusia 72 tahun dari Nicaragua, mengalami perjumpaan nyata pertamanya dengan Yesus di usia 70 tahun. Seumur hidup saya Katolik, tulisnya, tetapi pada usia 70, ketika suami saya meninggal dan saya benar-benar sendirian, untuk pertama kalinya saya berbicara kepada Yesus seperti kepada seseorang yang nyata, bukan sebagai sosok agama. Dan dia menjawab, saya merasakan kehadirannya, kasihnya, penghiburannya, dengan cara yang belum pernah saya alami dalam 70 tahun pergi ke misa. Pertanyaannya bukan berapa lama kalian berada di gereja. Pertanyaannya adalah, apakah kalian telah mengenal secara pribadi Yesus yang dibicarakan oleh gereja? Apakah kalian telah mengalami perjumpaan yang membuat kalian memilih dia karena keyakinan pribadi? Ataukah kalian telah hidup seumur hidup dengan iman yang dipinjam, yang tidak pernah menjadi milik kalian sendiri? Pertanyaan kedua ini akan memisahkan mereka yang mewarisi agama dari mereka yang memilih hubungan. Dan hanya mereka yang bisa berkata dengan jujur bahwa mereka mengenal Yesus berdasarkan pengalaman pribadi, bukan hanya tradisi keluarga, yang dapat menjawab dengan percaya diri ketika dia mengajukan pertanyaan ini pada penghakiman terakhir. Pertanyaan ketiga, yang akan menentukan nasib kikil kalian akan menjadi yang paling menyakitkan bagi banyak orang. Dalam penglihatan saya melihat seorang pria muda berusia sekitar 35 tahun mendekati tahta. Ia adalah seorang pemimpin Kristen yang berpengaruh. Ia telah berkhotbah di gereja-gereja, memimpin kelompok pemuda, menulis buku-buku tentang spiritualitas. Ia memiliki ribuan pengikut di media sosial yang mengagumi kebijaksanaan rohaninya. Ia mendekat dengan keyakinan seorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan rohani. Yesus memandangnya dengan mata yang menembus hingga ke lubuk jiwa, lalu mengajukan pertanyaan ketiga, apakah engkau hidup untukku atau hanya berbicara tentangku? Dampak pertanyaan itu seperti gempa bumi di alam kekekalan. Pria itu langsung membeku karena pada saat kebenaran mutlak itu ia menyadari perbedaan yang menghancurkan antara berbicara tentang Yesus dan hidup untuk Yesus, antara berkhotbah tentang kekristenan dan benar-benar menjalani kehidupan Kristen. Selama bertahun-tahun ia mengajar orang lain tentang kasih Kristus, tetapi hatinya sendiri penuh dengan kepahitan terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Ia berkhotbah tentang pengampunan, tetapi menyimpan daftar mental tentang pelanggaran-pelanggaran yang ia terima. Ia berbicara tentang kerendahan hati,
tetapi hidup terobsesi pada citra dan reputasinya. Ia mengajar tentang kemurahan hati, tetapi pelit dengan waktunya, uangnya, dan kasihnya kepada yang membutuhkan. Pertanyaan ketiga ini langsung mengingatkan saya pada sebuah percakapan yang sangat mengguncang hati yang saya miliki dengan Alejandro, seorang diakon berusia 45 tahun dari sebuah paroki di Chicago. Alejandro datang kepada saya dalam keadaan krisis rohani yang mendalam setelah apa yang ia sebut sebagai kebangkitannya yang menyakitkan. Bapak Leo, katanya dengan suara bergetar, putra remaja saya mengatakan sesuatu yang menghancurkan jiwa saya. Dia berkata, ayah banyak berkhotbah tentang Yesus di gereja, tapi di rumah ayah tidak bertindak seperti dia. Kata-kata itu memaksanya memeriksa hidupnya, dan ia sadar akan sesuatu yang mengerikan. Ia telah menjadikan imannya sebagai pertunjukan publik. Alejandro mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia menjalani kehidupan ganda secara rohani. Di depan umum ia adalah diakon yang dihormati, pria beriman, penasihat rohani. Namun di dalam kehidupan pribadinya, ia tidak sabar terhadap keluarganya, suka mengkritik tetangga, bangga atas pencapaian rohaninya, dan terus-menerus membandingkan diri dengan pemimpin agama lain. Saya sadar, katanya sambil menangis, bahwa saya banyak tahu tentang Yesus, tetapi sangat sedikit hidup seperti Yesus. Saya mengenal ajarannya, tetapi tidak mempraktikkan karakternya. Saya bisa mengutip kata-katanya, tetapi tidak meniru tindakannya. Pertanyaan ketiga ini akan menyingkap perbedaan antara pengetahuan dan ketaatan, antara ortodoksi dan ortopraksis, antara mengetahui apa yang benar dan benar-benar hidup dengan cara yang benar. Sebab, adalah mungkin menghafal seluruh Alkitab tetapi tidak menjalankan satu pun ajarannya. Adalah mungkin berkhotbah secara fasih tentang kasih namun hidup tanpa kasih. Adalah mungkin mengajarkan tentang kekudusan namun hidup dalam dosa. Saya teringat pada Esperanza, seorang katekis berusia 52 tahun dari Guatemala, yang telah mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk mengajarkan iman Katolik. Esperanza mengalami apa yang ia sebut sebagai penyetan paling memelukan dalam hidup saya. Ia menyadari bahwa ia telah mengajarkan kebajikan yang tidak ia jalani. Saya mengajar anak-anak tentang kesabaran, tulisnya kepada saya, tetapi saya adalah orang yang paling tidak sabar di rumah. Saya mengajar tentang kasih amal, tetapi jarang membantu mereka yang membutuhkan kecuali ada orang yang melihat. Saya mengajar tentang kerendahan hati, tetapi hidup dengan kebanggaan atas pengetahuan agama saya. Kebangkitan rohani Esperanza membawanya pada apa yang ia sebut pertobatan kedua. Ia mulai memeriksa setiap area hidupnya untuk menyesuaikan dengan ajaran yang telah ia khotbahkan. Itu adalah proses paling menyakitkan, tetapi juga paling membebaskan dalam hidup saya, ia mengaku. Untuk pertama kalinya, saya tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga menjalankannya. Pertanyaan ketiga ini juga akan menyingkap mereka yang telah menggunakan agama sebagai topeng untuk menyembunyikan karakter sejati mereka. Dalam penglihatan saya melihat beberapa jiwa yang pernah dihormati sebagai pemimpin rohani ditolak karena mereka menjalani hidup dalam kemunafikan. Sementara orang-orang sederhana yang hidup diam-diam berusaha meniru Kristus disambut dengan kehormatan di kerajaan kekal. Pertanyaannya bukan seberapa banyak kita tahu tentang Yesus, tetapi seberapa mirip kita dengan Dia. Bukan seberapa sering kita berkhotbah tentang ajarannya, tetapi seberapa sering kita mempraktikannya. Bukan seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal, tetapi seberapa banyak yang kita jalani. Yesus sendiri sudah memperingatkan bahaya ini ketika berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pengetahuan tanpa ketaatan adalah sia-sia. Ortodoksi tanpa ortopraksis adalah kosong. Berbicara tentang Yesus tanpa hidup seperti Yesus adalah kemunafikan rohani, namun ada janji yang indah dalam pertanyaan ini. Sebab mereka yang dengan tulus berusaha hidup seperti Kristus, meskipun sering gagal, mereka yang berjuang melawan sifat dosanya untuk meniru karakter Yesus, mereka yang membiarkan ajaran Kristus mengubah bukan hanya pikiran mereka, tetapi juga cara mereka hidup, mereka akan dapat menjawab dengan penuh keyakinan ketika Yesus mengajukan pertanyaan ketiga ini. Rosa Maria, seorang ibu tunggal berusia 38 tahun dari Honduras, menulis kepada saya tentang transformasinya setelah memahami kebenaran ini. Bapa, saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya hanyalah seorang Kristen akhir pekan. Saya pergi ke misa hari Minggu, tetapi hidup sesuka hati di hari-hari lainnya. Ketika saya mengerti bahwa Yesus ingin kita hidup untuknya setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu, hidup saya berubah total. Sekarang saya mencoba bertanya pada diri sendiri dalam setiap situasi,
apa yang akan Yesus lakukan? Dan meskipun saya tidak selalu berhasil, setidaknya saya sedang berusaha hidup untuknya, bukan hanya berbicara tentangnya. Ketiga pertanyaan yang akan diajukan Yesus pada penghakiman terakhir ini tidak dirancang untuk mengejutkan atau menjebak kita, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran tentang keadaan sejati hati kita dan memberi kita kesempatan untuk melakukan perubahan. Yang diperlukan selagi kita masih punya waktu, inilah panggilan mendesak untuk memeriksa hati sebelum terlambat. Saudara-saudari terkasih, setelah membagikan kepada kalian 3 pertanyaan yang akan menentukan nasib kekal setiap jiwa, saya ingin kalian memahami sesuatu yang krusial. Pesan ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk memberi kesempatan. Mempersiapkan diri bagi perjumpaan terpenting dalam hidup kalian. Setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat pada momen ketika kita akan berhadapan muka dengan Yesus Kristus. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, bisa 50 tahun lagi, bisa besok, bahkan bisa hari ini. Tetapi yang pasti, perjumpaan itu akan terjadi, dan ketika itu terjadi, 3 pertanyaan ini akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Pertanyaan pertama, apakah engkau benar-benar mengasihiku atau hanya memanfaatkanku? Mengajak kita memeriksa motivasi terdalam dari kehidupan rohani kita. Apakah kita mencari Tuhan karena apa yang dapat Dia berikan, atau karena siapa Dia? Apakah doa kita hanya daftar permintaan, atau percakapan penuh kasih? Apakah kita melayani untuk menerima berkat, atau karena kita benar-benar mengasihi Dia yang lebih dulu mengasihi kita? Jika kalian menemukan bahwa hubungan kalian dengan Kristus sebagian besar bersifat transaksional, jangan putus asa, kalian masih punya waktu untuk berubah. Mulailah hari ini juga mencari Yesus, bukan karena apa yang bisa kalian peroleh darinya, tetapi karena kehormatan untuk mengenalnya. Luangkan waktu dalam hadiratnya tanpa meminta apa-apa, hanya untuk menyembahnya. Layani orang lain tanpa mengharapkan pengakuan. Taatilah perintahnya bukan untuk mendapatkan surga, tetapi karena kalian percaya pada hikmat-Nya. Pertanyaan kedua, apakah engkau percaya kepadaku karena keyakinan pribadi atau hanya mengikuti tradisi? Menantang kita untuk memeriksa apakah iman kita benar-benar milik kita atau hanya warisan dari orang lain. Jika kalian menemukan bahwa iman kalian sebagian besar bersifat budaya atau tradisional, belum terlambat untuk menjadikannya pribadi. Carilah Yesus seolah-olah kalian belum pernah mengenalnya. Bacalah Injil dengan mata yang segar, sambil bertanya, siapakah sebenarnya pribadi bernama Yesus ini? Berdoalah dengan kata-kata kalian sendiri, ceritakan kepada Kristus keraguan, ketakutan, dan harapan kalian. Mintalah Dia menyatakan dirinya kepada kalian secara pribadi, dan ketika kalian melakukannya dengan tulus, Dia akan menjawab, karena Dia berjanji bahwa siapapun yang mencarinya dengan segenap hati akan menemukannya. Pertanyaan ketiga, apakah engkau hidup untukku atau hanya berbicara tentangku? Menghadapkan kita pada perbedaan antara pengetahuan dan ketaatan. Jika kalian menemukan bahwa kalian banyak tahu tentang Yesus, tetapi sedikit sekali hidup seperti Dia, mulailah hari ini juga menyelaraskan hidup kalian dengan ajarannya. Periksalah setiap area hidup, hubungan keluarga, pekerjaan, keuangan, hiburan, percakapan. Tanyakan pada diri sendiri dalam setiap situasi, bagaimana Yesus akan menanggapi situasi ini, lalu milikilah keberanian untuk bertindak seperti yang akan Dia lakukan, sekalipun sulit, sekalipun mahal biayanya, sekalipun orang lain tidak memahaminya. Ingatlah, pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang yang tulus. Yesus tidak mencari orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang benar-benar ingin hidup untuknya. Dia tidak mencari orang kudus tanpa dosa, melainkan pendosa yang bertobat dan telah menaruh seluruh kepercayaan pada kasih karunia-Nya. Namun ingat juga, kasih karunia Allah bukanlah izin untuk hidup sesuka hati, melainkan kuasa yang memampukan kita hidup sebagaimana seharusnya. Pengampunan Yesus bukan hanya membersihkan kita dari dosa masa lalu, tetapi juga mengubah kita supaya kita dapat hidup berbeda di masa depan. Ketika hari penghakiman tiba dan Yesus menanyakan 3 pertanyaan ini, semoga kita dapat menjawab dengan penuh keyakinan, ya, Tuhan, aku mengasihi MU bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ya, Tuhan, aku percaya kepada MU karena keyakinan pribadi, karena Engkau menyatakan diri MU kepadaku ketika aku sungguh-sungguh mencari MU. Ya, Tuhan, aku hidup untuk MU, tidak dengan sempurna, tetapi dengan tulus, mengizinkan roh MU mengubah karakterku agar semakin serupa dengan MU setiap hari. Namun tunggu dulu, karena apa yang akan saya ungkapkan sekarang mungkin lebih menjejakkan daripada ketiga pertanyaan itu sendiri.
Dalam penglihatan yang sama, saya melihat sesuatu yang membuat saya benar-benar terpukul sekaligus dipenuhi pengharapan. Saya melihat jawaban-jawaban yang diberikan jiwa-jiwa yang diterima di Karajan Kikl. Dan saya menemukan ada pola khusus dalam kata-kata mereka, pola yang bisa kita semua pelajari, rahasia jawaban yang membuka pintu surga. Pada malam luar biasa di kapal saya itu, setelah menyaksikan bagaimana Yesus mengajukan 3 pertanyaan kepada begitu banyak jiwa, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Saya mulai memperhatikan bahwa mereka yang diterima di kerajaan kekal tidak hanya menjawab dengan benar, tetapi mereka menjawab dengan cara tertentu yang mengungkapkan kedalaman transformasi mereka. Ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau benar-benar mengasihiku atau hanya memanfaatkanku?" Jiwa-jiwa yang diselamatkan tidak menjawab dengan pernyataan sederhana. Mereka memberi contoh nyata saat-saat mereka memilih kehendak Allah di atas kehendak sendiri, saat mereka menyembah di tengah penderitaan, saat mereka melayani tanpa mengharapkan imbalan. Saya melihat seorang wanita tua menjawab, "Tuhan, ketika suamiku meninggal setelah 40 tahun pernikahan, alih-alih menjadi pahit terhadap MU, aku memilih menghabiskan malam-malam sepi itu untuk menyembah MU dan memuji nama MU. Ketika aku kehilangan pekerjaan di usia 58 tahun dan tak seorang pun mau mempekerjakanku, alih-alih berhenti memberi persembahan, aku justru meningkatkannya karena aku percaya pada penyertaan MU. Ketika putraku meninggalkan iman dan hatiku hancur, alih-alih menyalahkan MU, aku berdoa syafaat baginya selama bertahun-tahun tanpa kehilangan harapan." Jawaban itu mengungkapkan kasih yang telah teruji oleh api, kasih yang memilih percaya ketika tidak mengerti, memilih menyembah ketika sakit, memilih memberi ketika tidak memiliki, memilih menunggu ketika tampaknya mustahil. Itu adalah jenis kasih yang hanya bisa berkembang melalui tahun-tahun pilihan sadar untuk menempatkan Allah di urutan pertama tanpa memandang konsekuensinya. Namun yang paling menyentuh saya adalah melihat seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan di usia 25 tahun. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya, ia menjawab, "Tuhan, aku tahu waktuku di bumi singkat, tetapi setiap hari aku berusaha memilih Engkau di atas kenyamanan diriku sendiri. Ketika teman-temanku mengejek imanku, aku memilih Membalania. Ketika aku bisa saja mengambil jalan pintas yang tidak jujur di pekerjaanku, aku memilih integritas. Ketika aku bisa saja hidup untuk kesenanganku sendiri, aku memilih hidup untuk kemuliaan MU." Jawaban-jawaban itu mengajarkan sesuatu. Yang penting, bukan lamanya hidup kita yang penting, tetapi kualitas keputusan kita setiap hari. Bukan berapa tahun kita hidup, tetapi berapa banyak hari kita benar-benar hidup untuk Kristus. Tapi bagaimana dengan mereka yang gagal? Bagaimana dengan mereka yang sadar bahwa kasih mereka tidak sempurna, iman mereka lemah, ketaatan mereka tidak konsisten? Saya melihat sesuatu yang indah dalam penglihatan itu, sesuatu yang membawa harapan bahkan bagi yang paling putus asa. Kisah mengejutkan tentang jiwa-jiwa yang mengira mereka telah binasa, tetapi ternyata diselamatkan. Saya melihat seorang pria yang datang ke tahta penghakiman dengan hati yang hancur. Sepanjang hidupnya ia bergumul dengan kecanduan alkohol. Ia meninggalkan keluarganya, kehilangan pekerjaan, berbohong dan mencuri untuk mempertahankan kebiasaannya. Ia datang ke penghakiman dengan harapan akan dihukum, merasa tidak layak bahkan untuk berada di hadapan Kristus. Ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau benar-benar mengasihiku atau hanya memanfaatkanku?" Pria itu mulai menangis. "Tuhan," katanya dengan suara bergetar, "aku tidak pantas berada di sini. Bertahan-tahan aku menjadikanmu jalan keluar darurat. Aku mencari MU hanya ketika dalam masalah. Aku berjanji akan berubah tetapi tidak pernah menepatinya. Namun ada satu momen, di malam terakhir hidupku, ketika akhirnya aku mengerti bahwa ini bukan tentang apa yang bisa aku lakukan untuk MU, melainkan tentang apa yang telah Engkau lakukan untukku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku mengasihi MU. Bukan karena aku menginginkan sesuatu, tetapi karena Engkau telah memberiku segalanya saat aku sama sekali tidak pantas." Yang terjadi setelah itu membuat saya tertegun. Yesus tersenyum, bangkit dari tahtanya, berjalan mendekati pria yang hancur itu, memeluknya, dan berkata, "Kasihmu di saat terakhir lebih murni daripada kasih banyak orang yang melayaniku seumur hidup untuk alasan yang salah. Selamat datang di Roma, anakku." Adegan ini mengajarkan sesuatu yang sangat dalam tentang kasih karunia Allah. Bukan tentang seberapa sempurna kita, melainkan seberapa tulus kasih kita kepada Kristus. Bukan tentang berapa lama kita menjadi Kristen, melainkan tentang keaslian hubungan kita dengannya. Namun, waspadalah, sebab aku juga melihat sesuatu yang menghancurkan hati.
Aku melihat jiwa-jiwa yang telah menjalani hidup secara moral tak bercela, yang telah mengikuti semua aturan agama, yang dihormati di komunitasnya, namun ditolak karena mereka tidak pernah benar-benar mengasihi Kristus. Mereka hanya memakai namanya untuk membangun reputasi mereka. Aku melihat seorang pria yang telah menjadi pendeta selama 30 tahun. Ketika Yesus bertanya tentang kasihnya, ia menjawab dengan daftar prestasi pelayanannya, gereja-gereja yang ia dirikan, khotbah-khotbah yang ia sampaikan, jiwa-jiwa yang bertobat lewat pelayanannya. Namun Yesus memotongnya dan bertanya, "Tetapi, apakah engkau mengasihi aku, atau engkau mengasihi apa yang aku berikan kepadamu?" Pendeta itu terdiam, karena ia sadar bahwa ia jatuh cinta pada pelayanan, bukan pada sang guru. Ia mencintai berkhotbah, tetapi tidak mencintai sang Raja Damai. Ia mencintai pengakuan, tetapi tidak mencintai sang penebus. Ia telah menggunakan nama Yesus untuk membangun kerajaannya sendiri, bukan untuk memperluas kerajaan Allah. Penglihatan ini menunjukkan bahwa sangat mungkin seseorang menghabiskan seluruh hidupnya dalam pelayanan Kristen namun tidak pernah benar-benar mengenal Kristus. Sangat mungkin berkhotbah tentang Yesus tanpa mengasihinya. Sangat mungkin menggunakan namanya tanpa memiliki hubungan dengannya. Bagaimana kalian bisa tahu apakah kasih kalian kepada Kristus tulus? Periksalah motivasi terdalam kalian. Apa yang mendorong kalian untuk berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, melayani? Jika terutama karena kewajiban, tradisi, atau harapan akan berkat, maka kasih kalian perlu dimurnikan. Tetapi jika motivasinya adalah sukacita mengenal Kristus, rasa syukur atas keselamatan, dan keinginan untuk menyenangkannya karena Dia telah lebih dulu mengasihi kalian, maka kalian ada di jalur yang benar. Wahyu yang menghancurkan hati tentang iman yang diwarisi versus iman yang dipilih. Pertanyaan kedua yang Yesus ajukan, apakah engkau percaya kepadaku karena keyakinan pribadi atau hanya mengikuti tradisi, mengungkap beberapa adegan paling mengejutkan dari seluruh penglihatan. Aku melihat keluarga-keluarga utuh dipisahkan pada saat penghakiman, bukan karena sebagian jahat dan sebagian kudus, tetapi karena sebagian telah memilih secara pribadi untuk mengikuti Kristus, sementara yang lain hanya mengikuti tradisi keluarga. Aku melihat seorang ibu tua yang membesarkan 5 anaknya di gereja, yang memastikan mereka semua dibaptis, dikonfirmasi, dan menikah dalam upacara Katolik. Ia berasumsi bahwa seluruh keluarganya akan bersama di surga karena mereka semua telah mengikuti tradisi agama. Namun ketika saat penghakiman tiba, ia sadar dengan ngeri bahwa hanya 2 dari 5 anaknya yang benar-benar mengembangkan iman pribadi yang sejati. 3 lainnya hanya mengikuti bentuk-bentuk lahiriah agama untuk menyenangkan ibunya, tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mereka pergi ke misa karena kewajiban, bukan karena penyembahan. Mereka berdoa dengan doa-doa hafalan, bukan percakapan tulus dengan Allah. Mereka mengikuti aturan agama, tetapi tidak pernah membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Ketika Yesus bertanya tentang iman mereka, mereka tidak bisa memberikan kesaksian pribadi tentang bagaimana Kristus mengubah hidup mereka, karena itu tidak pernah terjadi. Mereka tidak bisa menceritakan momen ketika mereka merasakan kehadiran Allah, karena mereka tidak pernah sungguh mencarinya. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana iman mereka menopang mereka di masa-masa sulit, karena iman mereka tidak pernah cukup nyata untuk menjadi sumber kekuatan. Wahyu ini membuat saya langsung memikirkan situasi banyak keluarga Latin, di mana tekanan budaya untuk menjadi Katolik begitu kuat sehingga seseorang dapat hidup seumur hidup mengikuti tradisi agama tanpa pernah mengembangkan iman pribadi yang sejati. Saya teringat pada Patricio, seorang pria berusia 42 tahun dari Guatemala, yang datang kepada saya setelah mengalami apa yang ia sebut kebangkitan paling menakutkan dalam hidup saya. Putranya yang berusia 18 tahun mengumumkan bahwa ia tidak lagi percaya kepada Allah dan tidak akan pergi ke gereja lagi. Ketika Patricio mencoba membujuknya untuk mempertahankan iman, putranya mengajukan pertanyaan yang menghancurkan hati. "Ayah, kenapa ayah percaya kepada Allah?" Patricio mengaku bahwa ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Bapak Leo," katanya, "saya sadar bahwa saya tidak punya jawaban pribadi. Semua yang bisa saya katakan hanyalah karena orang tua saya mengajarkan demikian atau karena itu tradisi keluarga kami." Namun putranya bertanya lagi, "Tapi ayah, apakah ayah secara pribadi pernah mengalami Allah? Apakah ayah pernah mengalami perjumpaan nyata dengannya yang meyakinkan ayah bahwa Dia ada?" Dan Patricio sadar bahwa jawabannya adalah tidak. Krisis ini mendorong Patricio untuk memulai pencarian rohaninya sendiri di usia 42 tahun. "Rasanya seperti belajar berjalan lagi," ujarnya. "Ia harus membuang
semua jawaban otomatis yang telah dihafalnya dan mulai mencari jawabannya sendiri melalui doa pribadi dan pembelajaran Alkitab. Yang indah adalah, 6 bulan kemudian Patricio bisa melakukan percakapan yang sama sekali berbeda dengan putranya. Kali ini, ceritanya, ketika anak saya bertanya mengapa saya percaya kepada Allah, saya bisa membagikan pengalaman pribadi tentang bagaimana Allah menjawab doa-doa saya, bagaimana saya merasakan hadiratnya dalam momen-momen penyembahan, bagaimana firman-Nya membawa damai di hati saya di masa kecemasan. Imannya bukan lagi warisan, melainkan pengalaman. Hasilnya, putranya juga memulai pencarian rohani pribadi, bukan karena tekanan keluarga, melainkan karena rasa ingin tahu yang lahir dari kesaksian tulus ayahnya. Pertanyaan kedua ini juga akan mengungkap mereka yang telah mengacaukan pengetahuan agama dengan pengalaman rohani. Dalam penglihatan saya melihat orang-orang yang dapat menghafal doktrin teologis yang rumit, yang mengenal sejarah gereja, yang dapat berdebat tentang tafsir Alkitab, tetapi yang belum pernah mengalami secara pribadi kuasa transformatif dari Injil. Aku melihat seorang profesor teologi yang telah mengajar tentang Allah selama 20 tahun, tetapi tidak pernah menyembah Allah dari hati. Ia mengetahui semua argumen tentang keberadaan Allah, tetapi tidak pernah merasakan hadirat-Nya. Ia bisa menjelaskan doktrin keselamatan, tetapi tidak pernah mengalami kebebasan yang datang dari pengampunan sejati. Ketika Yesus bertanya tentang imannya secara pribadi, profesor itu mulai mengucapkan kredo dan doktrin, tetapi Yesus memotongnya dan bertanya, "Apakah engkau mengenal aku, atau hanya mengenal informasi tentang aku?" Keheningan yang mengikuti pertanyaan itu sungguh menghancurkan hati. Hal ini mengingatkan saya pada perbedaan antara mengetahui tentang seorang tokoh terkenal dan mengenalnya secara pribadi. Saya bisa membaca seluruh biografi seorang presiden, mempelajari semua pidatonya, mengetahui semua fakta tentang hidupnya, tetapi itu tidak berarti saya mengenalnya secara pribadi. Pengetahuan tentang seseorang bukanlah hal yang sama dengan memiliki hubungan dengan orang itu. Banyak orang telah mempelajari tentang Yesus sepanjang hidup mereka, tetapi tidak pernah membangun hubungan pribadi dengannya. Mereka telah membaca tentang mukjizat-mukjizatnya, tetapi tidak pernah mengalami kuasanya. Mereka telah mempelajari ajaran-ajarannya, tetapi tidak pernah merasakan kasih-Nya. Mereka telah menghafal janji-janjinya, tetapi tidak pernah mempercayainya di tengah krisis nyata. Pertanyaan yang harus kita semua tanyakan pada diri sendiri adalah ini: jika kalian harus menggambarkan hubungan kalian dengan Yesus tanpa menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari dari orang lain, apa yang akan kalian katakan? Jika kalian harus berbicara hanya berdasarkan pengalaman pribadi dengan Kristus, berapa lama kalian bisa berbicara? Jika kalian harus memberikan contoh spesifik tentang bagaimana Allah telah bekerja dalam hidup kalian, contoh apa yang akan kalian berikan? Jika pertanyaan-pertanyaan ini membuat kalian tidak memiliki jawaban yang jelas, maka sudah waktunya mencari Yesus secara pribadi, bukan sebagai tradisi atau pengetahuan semata, tetapi sebagai pribadi yang hidup dan ingin memiliki hubungan nyata. Dengan kalian pengakuman terakhir bagi mereka yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menghidupnya. Pertanyaan ketiga, apakah engkau hidup untukku atau hanya berbicara tentangku? Menghadirkan adegan-adegan paling dramatis dari seluruh penglihatan saya. Sebab pertanyaan ini memisahkan secara tegas antara mereka yang telah mengintegrasikan iman dengan kehidupan mereka, dan mereka yang memisahkannya dari perilaku sehari-hari. Saya melihat seorang penginjil terkenal yang telah berkhotbah kepada banyak orang selama puluhan tahun. Khotbahnya penuh kuasa, bukunya terjual jutaan kopi, program televisinya menjangkau jutaan jiwa. Ia mendekat pada penghakiman dengan keyakinan seorang yang merasa telah mendedikasikan hidupnya bagi pelayanan Kristen. Tetapi ketika Yesus mengajukan pertanyaan ketiga, sesuatu yang menghancurkan terungkap. Meskipun ia berkhotbah tentang integritas, ia pernah berbohong mengenai keuangan pelayanannya. Meskipun ia mengajarkan kerendahan hati, ia hidup dengan kesombongan dan meremehkan mereka yang ia anggap kurang rohani. Meskipun ia berkhotbah tentang pengampunan, ia menyimpan kepahitan terhadap para pelayan Tuhan lain yang pernah mengkritiknya. Yesus bertanya, "Apakah engkau memberitakan firman-Ku atau menghidupi firman-Ku?" Perbedaannya sangatlah besar. Ia telah menggunakan firman Allah sebagai alat untuk membangun pelayanannya, tetapi tidak pernah membiarkan firman Allah mengubah dirinya. Adegan ini langsung mengingatkan saya pada perkataan Yesus, "Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama MU, mengusir setan demi nama MU, dan melakukan banyak mukjizat demi nama MU? Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan."
Tragedinya bukanlah bahwa orang ini tidak pernah melakukan hal-hal keagamaan. Tragedinya adalah bahwa ia melakukan hal-hal keagamaan tanpa pernah diubahkan oleh iman yang ia khotbahkan. Ia menjadi saluran bagi kebenaran, tetapi bukan wadah bagi kebenaran. Ia menyampaikan pesan, tetapi tidak pernah diubah oleh pesan itu. Penglihatan ini mengajarkan kepada saya bahwa pada penghakiman terakhir, Allah tidak akan bertanya berapa banyak orang yang mendengar tentang Dia melalui kita. Dia akan bertanya seberapa mirip kita dengan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, setelah menyaksikan 3 pertanyaan ini, yang akan menentukan nasib kekal kita, saya ingin memastikan bahwa pesan ini hadir untuk membawa kejelasan dan kesempatan untuk berubah. Waktu untuk bersiap adalah sekarang. Saat untuk mengambil keputusan adalah hari ini. Biarlah 3 pertanyaan yang akan diajukan Yesus pada penghakiman terakhir ini mendorong kalian menjalani hidup dengan kasih yang tulus, iman yang pribadi, dan ketaatan yang sejati, sehingga kalian siap berdiri berhadapan muka dengan Sang Juru Selamat yang mengasihi kalian tanpa batas.